Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penahanan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi perusahaan daerah BPR Bank Salatiga. Sebanyak 3 orang tersangka korupsi Bank Perkreditan Rakyat Salatiga telah ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Senin 24 Mei 2021. Ketiganya merupakan tersangka yang ditahan yaitu mantan Direktur BPR Salatiga, Dwi Widianto dan Triandari Retnuadi, serta mantan Kasubag Kredit BPR Salatiga Sunarti. Kasus korupsi BPR Salatiga ini diduga terjadi sejak tahun 2008 hingga 2018, di mana pada kurun waktu tersebut ditemukan adanya penerimaan dan juga penarikan dana nasabah di luar sistem perbankan BPR Salatiga. Atas perbuatan ketiganya, terjadi adanya selisih saldo simpanan dengan total kerugian yang mencapai 24,7 miliar dari saldo simpanan milik 28 nasabah Bank BPR Salatiga. Penarikan dana dan deposito palsu. Modusnya menarik dana tabungan nasabah dengan mengisi slip penarikan yang direkayasa seolah-olah nasabah melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setoran tabungan nasabah dengan cara melakukan rekayasa terhadap slip setoran tanpa sepengetahuan si nasabah. Modus yang kedua yaitu ajukan kredit fiktif. Selain menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah, Dwi Widianto dan Sunarti juga menggunakan kredit fiktif atas nama orang lain. Nah, modusnya ini menggunakan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kedua, risiko hukum. Risiko hukum ini timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan sehingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis. Risiko ketiga, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul jika bank tidak patuh atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menjalankan kegiatan usaha. Risiko keempat, risiko reputasi. Risiko ini disebabkan karena mengurangnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu selanjutnya, bagaimana cara memitigasi manajemen risiko? Yang pertama, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing pihak sesuai dengan jenjang untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Bank memiliki kebijakan standar dan prosedur penerapan manajemen risiko, kebijakan dan pedoman umum manajemen risiko, dan prosedur penilaian profil risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut harus diterapkan secara konsisten dan senantiasa ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dan perkembangan usaha, visi misi, dan strategi bank, serta perubahan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko, di mana dalam menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tersebut harus didukung dengan adanya sistem informasi manajemen dan laporan yang informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Yang keempat, sistem pengendalian internal terhadap penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian internal ini merupakan mekanisme proses pengawasan yang dirancang bank guna untuk yang pertama, mengelola dan mengendalikan risiko untuk memberikan keyakinan dalam menjaga dan mengoptimalkan pendapatan. Kedua, menjamin tersedianya laporan yang akurat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan juga pelanggaran.
Yang kelima, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, agar hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan pengendalian internal.